Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Rahma Arifah dari Prodi KPI 4A Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Kali ini saya akan membahas mengenai struktur naskah. Yang pertama ada anatomi naskah, komposisi struktur naskah, dan rewriting. Selamat menyaksikan. Berbeda dengan doktrin media cetak yang menampilkan struktur piramida terbalik, maka bangun naskah penyiaran justru berupa piramida tegak. Bagian penting berita setidaknya memuat 5W1H yang berada di puncak piramid. Mengapa struktur ini dipilih? Jawabannya lagi-lagi terkait dengan kekhasan produksi dan distribusi naskah penyiaran yang dibatasi oleh waktu. Begitulah struktur piramida memudahkan pemilihan poin-poin terpenting dan pemotongan berita hingga sesuai dengan durasi yang tersedia. Pada dasarnya, struktur naskah dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada lead in, yang kedua ada body, dan yang ketiga ada write out. Langsung saja kita masuk ke yang pertama, yaitu lead in atau pembuka. Lead in adalah naskah yang dibaca persis sebelum potongan audio terdengar. Lead in bisa berupa pengantar penyiar pada voice reporter atau rap atau kata-kata anchor atau penyiar atau reporter tepat sebelum sebuah actuality terdengar. Beragam teknik dapat digunakan untuk mencapai tujuan mencantumkan lead in. Secara umum, lead in harus menyiapkan pendengar untuk sisipan audio yang diikutinya. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke jenis-jenis lead. Yang pertama ada hard lead. Jenis seperti ini paling banyak digunakan dalam berita-berita radio. Pasalnya, lead ini merangkup semua informasi paling penting yang dibutuhkan dalam sekali pendengaran atau sekali pengucapan. Fungsinya untuk menekankan imediasi atau kecenderungan penyampaian berita. Elemen hard lead adalah unsur-unsur terpenting dalam berita, yaitu 5W plus 1H. Tidak semuanya mesti ditampilkan. Tentunya copywriter harus memilih dengan seksama unsur manakah yang menekankan informasi terpenting. Nah, yang kedua ada soft lead. Ada saja informasi penting yang tidak ditampilkan dalam hard lead karena pertimbangan tertentu, misalnya karena waktu atau durasi berita yang begitu pendek. Dalam kasus seperti ini, soft lead lah yang digunakan karena menambah perspektif dari suatu berita. Lead semacam itu lazimnya memperlihatkan dampak atau konteks dan simpulan mengenai topik pemberitaan. Yang ketiga ada throwaway lead. Maksudnya, di sini lead yang sangat-sangat ringkas, betul-betul hanya menekankan informasi paling esensial dari sebuah berita. Strukturnya sederhana, mirip berita surat kabar, tapi bagian yang tidak penting dihilangkan. Namun, bagian terpenting tetap dipertahankan. Nah, yang selanjutnya ada umbrella lead. Umbrella lead bertugas memayungi berbagai bahasan atau sudut pandang yang dilaporkan dalam sebuah berita. Bisa dikatakan umbrella lead merangkum berbagai topik yang saling berkaitan dalam suatu berita. Karena itu, umbrella lead disebut juga dengan run-up, comprehensive, atau shotgun. Umbrella lead membantu mengombinasikan berbagai poin-poin pemberitaan. Namun, kombinasi tersebut tidak boleh menyulitkan dan memberatkan telinga pendengar. Yang kelima ada question lead. Sesuai dengan jenisnya, lead ini dimulai dengan pertanyaan. Pertanyaan yang sengaja diajukan untuk memberikan konteks atau perspektif kepada pendengar. Di samping membangkitkan rasa ingin tahu dan memancing pendengar untuk menyimak kelanjutan beritanya. Lanjut yang keenam ada combination lead. Lead jenis ini sesuai dengan namanya menggabungkan beberapa bentuk lead menjadi satu. Misalnya saja kombinasi question lead dan umbrella lead akan menghasilkan lead seperti ini. Seperti apa punya mimpi menjadi kenyataan? Tidak cuma bahagia, tapi juga kebingungan. Itulah yang dirasakan oleh Kimun Mushidu, seorang tukang ojek ketika mendapat durian runtuh menjadi pemenang undian Mr. M 1 miliar rupiah. Nah, sekarang kita masuk ke body atau tubuh berita. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa
Body atau tubuh berita terdiri dari 4 macam. Yang pertama ada pola kronologis, yang kedua ada pola topikal, yang ketiga pola sudut pandang bertentangan, dan terakhir pola kombinasi. Oke, yang selanjutnya ada write out atau penutup. Write out adalah naskah yang dibaca persis setelah sepotong bunyi diperdengarkan. Istilah lain untuk write out adalah tag atau tagline. Write out memberikan sinyal pada pendengar bahwa beritanya sudah selesai dan bahwa saatnya kini berpindah ke berita selanjutnya. Nah, teman-teman sekalian, itulah tadi pembahasan mengenai struktur naskah. Menarik bukan? Oh, sangat menarik ya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi, apa yang saya paparkan, menambah kesana keilmuan jurnalistik kita bersama. Saya rasa demikianlah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Let's get it on till early morning. It's a good just